Halo Binusian, jumpa lagi dalam program kesayangan kita Binus On Screen. Dan selama 1 jam ke depan dari jam 5 hingga 6 sore kita akan nemenin kalian semua dan tentunya akan memberikan informasi-informasi terkini dari Binus. Dan tentunya masih barengan gue Trista Prandawa di sini. Dan juga gue Andre, dan selain informasi-informasi yang akan kita berikan nanti, ada apa lagi Trisna? Nah, nanti kita juga akan kedatangan 2 orang narasumber. Betul. Yang tengah melakukan event terbesarnya dia. Mengadakan event terbesar ya dari himpunan mahasiswa ya. Iya, salah satu himpunan mahasiswa di Binus University. Dan selain itu nanti karena kita udah mulai menjelang sore hari ini, tentunya perutnya udah mulai lapar. Udah mulai lapar. Ya, Sekarang juga sebenarnya udah lapar sih. Ya, nanti akan ada Binusian yang akan masak bersama kita dan ditunggu aja Binusiannya dari mana dan jurusannya apa. Yes, dan sebelum kita masuk ke situ semua, kita masuk dulu ke informasi yang pertama. Yes, nah, informasi pertama ada dari gue. Jadi kalian nonton Binus On Screen beberapa episode lalu, tahu dong kita pernah mengundang Himpunan Teknik Informatika. Yes, HIMTI. Ya, HIMTI. HIMTI baru saja menyelenggarakan HTTP 2015. Yes, dan itu merupakan event tahunan dia, dan itu merupakan inaugurasinya dari jurusan Teknik Informatika atau Computer Science lah, jadi semua Computer Science di inaugurasi berarti di sana gitu. Nah, keseruannya seperti apa? Kita simak liputannya berikut ini. Ini dia. Dalam menyambut mahasiswa baru atau biasa yang disebut dengan Binusian 2019, School of Computer Science menggelar HIMTI Togetherness and Top Performance atau HTTP 2015. Acaranya sudah berjalan selama 15 kali. Pada tahun ini mengangkat tema Science atau yang disebut dengan Strengthening Harmony and Inspiring New Experience. Jadi tujuannya itu adalah untuk memperkenalkan HIMTI tentunya dan mempererat kekeluargaan yang ada di HIMTI. Seperti moto HIMTI yaitu One Family, One Goal. Kita mengambil tema ini karena kita ingin memperkuat harmoni yang ada. Kan mahasiswa School of Computer Science di Binus University itu bisa dibilang mahasiswa dengan jumlah terbanyak. Nah, kita ingin walaupun kita jumlahnya banyak tapi kekeluargaan di kita itu tetap erat. HIMTI Togetherness and Top Performance atau HTTP merupakan acara yang rutin digelar oleh Himpunan Informasi Teknologi Binus University. Mahasiswa baru dalam rangkaian acaranya diperkenalkan dengan jajaran struktural mulai dari dekan hingga staf Fakultas School of Computer Science. Ini merupakan acara yang memang swadaya dilakukan oleh mahasiswa, khususnya Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika atau HIMTI, yang setiap tahun memang komit untuk mengadakan acara ini, bisa menyambut sekitar 1.000–1.200 mahasiswa di gedung, setiap tahun kita menggunakan gedung BPPT. Ya, ini acara yang sangat luar biasa untuk menyambut satu mahasiswa baru. Acara yang mengambil konsep party ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi antara dosen dan para mahasiswa yang sesuai dengan visinya yakni One Family, One Goal. Banyak penampilan band gitu-gitu kan. Lebih dari 1.000 mahasiswa yang hadir ini nantinya akan mengikuti perkuliahan selama kurang lebih 3,5 hingga 4 tahun. Yes, itulah tadi keseruan rangkaian acara dari HTTP seru banget 2015. IT tapi dikemasnya dengan party. Nah, jadi kayak gathering gitu ya. Betul. Oke, kita langsung ke informasi selanjutnya, yaitu Binus University baru saja melakukan orientasi mahasiswa pertukaran pelajar Binus University. Tepatnya pada tanggal 16 September kemarin. Oh, jadi student exchange gitu? Student exchange. Oke, mau ada dari negara mana aja sih? Nah, negara-negaranya penasaran kan? Nah, berikut kita simak liputannya berikut ini. Ini dia. A World Class University. Pada tahun 2015 ini, Binus University kembali menerima mahasiswa pertukaran pelajar dari berbagai negara di dunia. Sebagai perkenalan mengenai Indonesia, Jakarta, dan khususnya lingkungan Binus University, 16 September 2015, diadakanlah orientasi mahasiswa pertukaran pelajar yang bertempat di kampus JWC dan dihadiri oleh seluruh mahasiswa, IBADI, dan pihak-pihak yang terlibat.
Kita ada mahasiswa untuk pertukaran pelajar kita karena kita ada program student exchange. Jadi tiap semesternya kita menerima mahasiswa dan semesternya kita ada sekitar 77 mahasiswa yang dimana 72-nya adalah mahasiswa S1 yang terbagi di 2 kampus di Senayan dan di Kemanggisan. Acara ini orientasi kita lakukan untuk welcome mereka semua, menyambut mereka semua ke Jakarta, ke Indonesia, ke BINUS terutama, supaya mereka lebih bisa adaptasi ke lingkungan yang baru. Negara-negaranya mereka tuh berasal dari tahun ini ada 18 negara, jadi negara yang kita baru dapat tahun ini tambahnya ada Lituania, ada Bulgaria, ada Filipina. Selain itu juga banyak dari Belanda, dari Korea, dari Amerika, dari Eropa, terutama dari Prancis dan dari Jerman itu juga banyak. Gitu. Mereka, kita bisa lihat sendiri tadi mereka sangat antusias sekali ya, karena terutama kita juga bukan kita saja yang memberikan informasi, kita juga melakukannya 2 arah. Jadi kita minta mereka untuk share sedikit dari culture mereka, dari kebiasaan mereka di sana. Mereka boleh share tentang apa yang jadi ciri khas dari negara mereka juga. Jadi saya rasa ini mereka juga sangat antusias. Mereka boleh bawa tadi entah mereka punya pakaian sendiri, mereka punya lagu, mereka boleh present tentang negara mereka sendiri. Jadi saya rasa menarik untuk dua belah pihak seperti itu. I came to Jakarta on the 5th of September. And the reason why we chose BINUS, or I chose BINUS, was because of the wide range of courses they had. Because in the beginning I didn't know where to go. And I want to explore the world, and I want to go somewhere that I didn't know, because Indonesia is it's a different world, of course. And then I checked the courses, and I saw that they had a really wide range of courses, and what I expect is I think we will have a lot of courses, different kind of courses, different teachers. So I'm looking forward to the way they teach, and I want to see a different kind of method of teaching. So that's what I'm actually looking for, what they teach and what they find interesting. Especially because this is Asia, it's different from Europe. So I'm looking forward to that. I want to know. Yes, ternyata ada 18 negara. Betul. Dari 18 negara. Ada Asia, Eropa ada. Yes. Kayak tadi ada Korea, Lituania, Belanda, Jerman, dan yang lain-lain. Nah, kita langsung aja masuk ke informasi selanjutnya yang ketiga. Yes, ini baru saja melakukan Freshman Enrichment Program, tapi dengan cara yang berbeda. Ini BINUS University International, JWC. Mereka agak terlambat ya. Yes. Tapi berbeda. Dikemasnya itu dengan cara outbound. Wah. Jadi outbound Freshman Enrichment Program. FEP tapi outbound. Bentuknya outbound. Nah, gimana sih? Penasaran kan kayak gimana? Kita lihat aja ya liputannya berikut ini. Setelah diresmikan menjadi mahasiswa dan mahasiswi BINUS International JWC pada acara inaugurasi lalu, kini para BINUSian diajak untuk menikmati outbound bersama para panitia, student committee, and body coordinator. Bertempat di Santa Monica Resort, kurang lebih sebanyak 265 mahasiswa dan mahasiswi dari semua jurusan BINUS International JWC selama 2 hari diajak untuk mengikuti serangkaian acara. Freshman Enrichment Program yang biasanya digelar selama 2 hari lalu, kini para BINUSian diajak untuk menikmati outbound bersama para panitia, student committee, and body coordinator. Bertempat di Santa Monica Resort, kurang lebih sebanyak 265 mahasiswa dan mahasiswi dari semua jurusan BINUS International JWC selama 2 hari diajak untuk mengikuti serangkaian acara. Freshman Enrichment Program yang biasanya digelar selama 2 hari dari tahun ke tahun, kali ini memiliki perbedaan konsep dan isi acara. Konsep yang dahulunya terlalu akademis, kini diimbangi dengan program yang membuat seluruh mahasiswa dapat mengenal lebih dekat satu sama lain lewat outbound dan temu keakraban. Kembali lagi pada salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh para BINUSian, yakni soft skill. Banyaknya games dan ice breaking tentunya dapat melatih rasa kerjasama antar anggota tim dari setiap kelompok. Di hari keakraban dan kebersamaan inilah juga merupakan sebuah momen untuk melatih soft skill sebelum mereka menghadapi perkuliahan secara individual. Ya, ekspektasi saya sih, saya berharap ke seluruh program ini bisa berjalan dengan lancar tentunya. Juga kita kan program tahun ini lumayan rada berbeda ya dengan tahun lalu ya. Karena juga tahun lalu kayak programnya cuma 2 hari. Tapi di tahun ini kita tambah 2 hari lagi, ini total 4 hari. Tentunya di dalam 4 hari itu aktivitasnya sangat banyak yang berbeda. Kita punya banyak seminar sekarang, punya banyak we bring speakers ya, we bring external companies to inside to give them sessions gitu kan. Jadinya ya tentunya dengan banyak perubahan ya itu intinya akan lead us to something better gitu kan.
Nah, seru juga ya. Jadi mereka diajarin benar-benar tentang teamwork, leadership, gimana caranya kerjasama untuk Kerjasama melakukan. tim ya, betul. Nah, Kreativitas dan yang lain-lainnya sama. tentunya. Yes. Dan kita informasi selanjutnya, Andre. Kalau tadi ada outbound, nah kali ini Binus patut berbangga dan saya juga dan terus mengucapkan selamat karena Binus baru saja membuka universitas baru yang bekerja sama dengan Northumbria University dengan nama Binus Northumbria School of Design. Yes. Dan beberapa hari yang lalu ini tengah dilakukan misa. Misa pemberkatnya pada tanggal 16 September kemarin. Nah, mau tahu gimana sih misa pemberkatan Binus Northumbria School of Design? Ini dia liputannya. Ungkapan rasa syukur atas dibangunnya kampus baru Binus Northumbria School of Design ini terwujud dalam bentuk misa pemberkatan siang hari tadi. Rektor dan para wakil rektor, serta segenap jajaran Binusian Leaders dan para staf Binus University diajak untuk menghadiri misa yang berlangsung selama 2 jam tersebut. Seluruh tamu yang hadir juga diberikan wejangan dalam bentuk khotbah dari pastor yang memimpin misa pemberkatan pada hari ini. Sebagai salah satu bagian dari tata cara misa pemberkatan, pastor beserta rektor dan Binusian Leaders mengelilingi setiap sudut ruangan kampus, memanjatkan doa dan harapan agar kampus baru Binus Northumbria School of Design ini nantinya dapat menghasilkan banyak lulusan mahasiswa yang berkualitas. Selain itu, Binus Northumbria School of Design juga telah dilengkapi oleh fasilitas yang lengkap untuk menunjang kebutuhan mahasiswa demi menghasilkan karya desain terbaik. Pertama-tama tentu kita semua seluruh Binusian, saya ingin mengajak kita bersyukur karena hari ini kita bisa melaunching kampus Binus yang berikutnya. Ini perluasan kampus yang ada di daerah Senayan, di FX, untuk teman-teman Binusian yang mendalami atau berkarya di bidang desain ya. Ada desain fashion, ada desain kreatif desain dan sebagainya. Dan kampus hari ini memang yang diberkati hari ini selain bersifat perluasan, juga memang difokuskan ya, dilengkapi dengan semua fasilitas dan lingkungan yang bisa mendorong lebih kreatif, bisa menghasilkan desain-desain yang luar biasa. Nah, harapan saya supaya seluruh Binusian semakin bangga, terus semakin berkarya dengan baik dan buat Indonesia yang lebih baik juga. Ya, demikian. Terima kasih. Ya, dan sekali lagi kita mengucapkan selamat ya buat Binus University. Dan kita masuk ke informasi yang terakhir. Last but not least. Yes, dan informasi kita yang terakhir ini nanti berhubungan dengan narasumber kita yang akan datang hari ini. Oke. Nanti kita akan bincang-bincang dari jurusan arsitektur. Nah, okay. beberapa mereka melakukan kegiatan terbesarnya mereka, event tahunan terbesarnya mereka. Ini merupakan event tahunan yang kelima, yaitu nama kegiatannya Architecture Grand Festival 2015. Nah, selain ada seminar, mereka juga memamerkan hasil karya mahasiswa mereka dari semester 1 sampai 8. Selain itu juga ada hasil karya, hasil kompetisi-kompetisi mereka. Oke, dengan tema Future Urban Architecture. Kita lihat, ini dulu cuplikannya. Acara yang menjadi agenda rutin setiap tahunnya ini diadakan mulai tanggal 15 hingga 20 September 2015 yang bertempat di Galeri Art One. Dalam rangkaian acara, Arsitektur Grand Festival menghadirkan pembicara-pembicara yang sangat berkompeten dalam bidang arsitektur, seperti kali ini yang menghadirkan Rilrik Syarif selaku Principal Raw atau yang dikenal dengan sebuah perusahaan resmi PT Rilrik Architecture Workshop. Di sesi dan hari pertama ini, bagaimana parameter di dunia arsitektur yang berkelanjutan ini agar menjadi produk yang baik, mulai dari hal yang kecil hingga pembuatan material dasar sampai memilih material yang matang. Oke, arsitektur seharusnya didekati dengan hal yang lebih kritis yang sebenarnya tadi dijelaskan dengan semangat lokal ya. Menjadi semakin lokal berarti semakin kritis dalam setiap pengambilan keputusan gitu. Dan tadi ada dijelaskan tentang bagaimana parameter yang bisa membuat dari supaya itu bisa sustainable atau arsitektur itu menjadi sebuah produk. Bertemu sebanyak mungkin orang, sebanyak mungkin praktisi, membaca buku sebanyak-banyaknya karena itu semua sudah ada. Jadi produk spesifikasi material itu sudah ada. Bagaimana cara mendesain yang baik dengan paradigma arsitektur berkualitas sudah ada. Bukunya sudah sangat banyak. Menurut saya sudah ada banyak
sudah banyak produk-produk arsitektur yang berkelanjutan gitu ya. Tentu saja masih ada ruang untuk penyempurnaan gitu, dan kita semua sedang belajar untuk mencapai ke situ. Selain seminar selama 5 hari, program jurusan arsitektur dalam rangkaian acaranya menyelenggarakan kompetisi atau sayembara berupa karya desain arsitektur dan karya fotografi arsitektur. Berbagai karya desain yang menarik ditampilkan dalam rangkaian acara, termasuk 10 karya terbaik dari beberapa universitas di Indonesia, dan selain itu juga menampilkan karya mahasiswa BINUS University Arsitektur dari semester 1 hingga semester 8. Hari ini kita ada acara Arsitektur Grand Festival. Nah, ini merupakan acara terbesar arsitektur BINUS yang memang udah diselenggarakan tiap tahun selama 5 tahun berturut-turut. Nah, bisa kita lihat di sini rangkaian utama acaranya adalah pameran dari karya-karya mahasiswa arsitektur BINUS dari awal semester pertama sampai tugas akhir mereka. Nah, selain itu juga tiap tahunnya kita punya tema yang berbeda-beda dan kita mengusung tema itu untuk memperkenalkan perspektif lain arsitektur. Untuk tahun ini tema kita adalah Future Urban Architecture. Maka dari itu kita banyak mengundang arsitek-arsitek profesional yang membahas tema-tema yang berbau dan tentang futuristic architecture, seperti Pak Revano Satria dari RSI Group dan juga ada Pak Rearis dari RAW dan masih banyak lagi arsitek profesional lainnya. Selain untuk memberikan kontribusi dalam perkembangan dunia arsitektur di Indonesia, jurusan arsitektur BINUS University dalam acara yang bertemakan Future Urban Architecture ini juga ingin menunjukkan eksistensinya. Nah, seperti itu keseruan yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Arsitektur. Nah, mau tahu kelanjutannya? Mau tahu selengkapnya tentang Architecture Grand Festival 2015, tapi sesaat lagi kami akan membahasnya tetap di BINUS On Screen. Halo Binusian, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam BINUS On Screen dan tentunya masih barengan gue Trisna Prandawa di sini. Dan kami seperti biasa, kita sudah akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sudah datang hari ini. Tapi sebelumnya gue akan panggil dulu teman gue nih, Dre. Iya? Ayo sini Dre, temenin gue Dre, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita hari ini Dre. Tunggu sebentar. Seperti tadi. Nih gue udah bersama Binusia nih. Binusia yang nanti akan masak di segmen Santap Sore. Nah, perkenalan diri dulu. Halo, namanya siapa? Halo, nama saya Ridwan Murtado dari jurusan Mass Communication Broadcast Binusian 2018. Sekarang udah semester 3. Oke, semester 3. Nah, dipanggilnya biasa siapa? Dodo. Nah, Dodo hari ini mau masak apa? Hari ini kita mau masak meatball with barbecue sauce and mashed potato. Meatball with barbecue sauce and mashed potato. Oke, alat bahannya apa aja, Dok? Ini kita pertama ada bawang putih cincang. Oke. Ini ada bawang bombay cincang. Oke. Ini ada margarin. Ada susu full cream. Yap. Ini mashed potato-nya udah jadi kita bikinnya. Oh, jadi itu cuman kentang ditumbuk doang gitu? Ya, dikukus dulu, baru dihancurkan sampai halus. Ini ada lada. Ada rosemary. Oh, dan rosemary. Ada rosemary, juga ada saus barbecue sauce. Sama ada meat. Ini daging giling. Buat bikin meatball. Kalau misalnya ini untuk ukuran berapa porsi kalau boleh tahu? Kira-kira buat bisa 5 orang. Oh, buat bisa 5 orang ya? Bisa lebih. Oke, kalau misalkan daging cincangnya ini boleh diganti dengan daging lain, misalkan ayam atau apa? Ada, bisa daging ayam, tapi dicincang juga buat bikin bola juga. Oke, nanti akan dibentuk bola seperti itu ya? Iya. Oke, dan kalau tahap-tahapnya ini awalnya ngapain aja sih? Tahapnya pertama paling dagingnya itu kita campur sama bahan bumbunya buat dibikin bola-bola, terus baru digoreng gitu. Oke, selain bumbu ini pasti bumbu dasar lah, garam. Ada garam, ada lada, ada gula, itu juga masuk. Oke, boleh coba dimulai aja. Oh, oke. Coba. Kita mulai ya. Nah, pakai sarung tangan dulu. Ini pakai apa? Pakai ini ya penggorengan. Iya, kan kalau nggak pakai penggorengan nggak bisa masak, nggak bisa gorengnya. Nah, tahap awal langsung ini meatballnya dulu. Meatballnya dagingnya kita bumbuin dulu. Oke. Anyway nanti mashed potato-nya begini doang atau nanti akan dibumbuin lagi? Nanti ada dibumbuin lagi mashed potato-nya, nggak mungkin gitu doang, kan kita nggak ada rasanya. Oh, jadi ini masih plain ya? Iya. Oke, ini jadi hari ini pemirsa hari ini kita masaknya ala-ala western gitu deh. Nah, udah?
Oke, sambil Dodo membuat meatballnya, gue temenin Trisna dulu. Biasa Trisna anaknya kurang mandiri gitu. Trisna. Nah, gitu dong Dre, temenin sini. Udah masak biar dia dulu masak. Oke. Nah, seperti tadi kan kita bilang mau ngobrol-ngobrol nih. Lebih lanjut lagi tadi Architecture Grand Festival 2015. Oke. Apa kabar? Baik. Boleh kalian memperkenalkan diri dulu? Boleh, silakan. Pemirsa di rumah. Halo, nama saya Christian, jurusan Arsitektur BINUSIAN 2016. Sekarang masuk ke semester 7. Nah, di event ini sebagai? Saya sendiri sebagai ketua himpunannya sendiri. Ketua himpunan mahasiswa arsitektur. Dan nama gue Kristianto, gue BINUSIAN 2017, jurusan arsitektur. Kalau di event ini? Di event ini kebetulan gue jadi wakil ketuanya, ketua event ini. Oke. Nah, boleh diceritain sedikit nggak tentang Architecture Grand Festival 2015 ini? Oke, siapa yang mau jelasin dulu? Architecture Grand Festival ini adalah acara tahunan Himpunan Mahasiswa Arsitektur BINUS. Jadi kita kebetulan tahun ini udah tahun kelima. Tahun ini kita tema itu adalah Future Urban Architecture. Jadi tahun ini kita adainnya di Galeri Art One di Kemayoran. Jadi tahun ini kita ada 3 rangkaian acara. Yang pertama itu adalah kompetisi. Kompetisi kita dibagi jadi 2, yaitu kompetisi arsitektur sama kompetisi fotografi arsitektur. Yang kedua itu kita ada pameran. Kan core kita sebenarnya Architecture Grand Festival kita buat pamerin karya mahasiswa. Betul. Terus yang ketiga kita ada seminar sama talk show. Kita ada undang beberapa arsitek dan yang puncaknya itu di hari Minggu kita ada undang arsitek dari Hong Kong. Wah, untuk dijadikan pembicara gitu ya. Betul. Nah, untuk sebelum lebih jauh ke Architecture Grand Festival 2015, untuk event ini sendiri memang event regular setiap tahunnya atau gimana? Jadi memang ini adalah event tahunan, event akbar tahunan kalau boleh dibilang. Jadi memang diinisiasi pada tahun 2011 dan pada saat ini udah tahun kelima. Nah itu dari awal terbentuknya Himar sendiri atau gimana? Bukan, beda sih. Jadi memang ini diinisiasi pada 2011 tapi itu bukan awal karirnya dari Himars itu sendiri. Oke. Dan untuk event ini sendiri, diikuti pesertanya itu khusus BINUSIAN atau emang benar-benar untuk umum semua? Jadi event ini tuh kita kelihatannya sebenarnya eksternal. Tujuan kita itu sebenarnya kita pengen mahasiswa-mahasiswa di kampus di luar arsitektur, di luar BINUS, kayak misalkan se-Jakarta atau se-Indonesia untuk datang ke pameran kita. Jadi kita kiblatnya sih kali ini eksternal kalau lagi event ini. Memang untuk umum ya, event akbar yang diperuntukkan untuk umum dan juga BINUSIAN tentunya. Dan ada juga kita beberapa profesional, nggak cuma mahasiswa aja yang datang. Profesional juga datang ke acara kita. Oke, nah tadi kan rangkaian acara ini banyak ada seminar, ada kompetisi, dan juga ada pameran. Nah untuk seminarnya sendiri, sebenarnya untuk pengisinya dari hari Selasa kemarin dimulai kan, sampai hari ini dulu deh, sampai hari ini itu sebenarnya lebih membahas tentang apa sih? Nah jadi kalau misalkan tiap hari kita memang mengusung tema-tema yang berbeda gitu ya. Jadi tiap Selasa, kemudian Rabu, Kamis, sampai hari ini juga kita mengangkat tema yang berbeda dan juga pembicara yang berbeda. Jadi dari situ memang kalau misalnya kita mau bilang temanya apa aja banyak sih. Untuk hari ini sendiri kita mengangkat tema yang namanya Saving Space dan itu dibawakan oleh Pak Baskoro Tejo dan Pak Sukendro Sukendar, arsitek terkenal gitu. Oke, jadi memang setiap harinya itu Himar sendiri dalam Architecture Grand Festival 2015 ini memberikan apa ya, tema-tema yang berbeda gitu ya. Tapi tentunya masih satu rangkaian dengan Future Urban and Architecture itu sendiri. Tentunya masih benang merah ya, ada benang merahnya dari situ ya. Nah, kalau untuk Himar sendiri nih, eventnya dari hari Selasa sampai dengan hari Minggu. Kalau boleh tahu antusiasme sampai hari ini tuh gimana sih? Kebetulan antusiasme juga cukup besar ya tahun ini. Kalau bisa dibilang tahun ini tuh adalah AGF yang paling rame. Kita dari hari Selasa aja sampai hari ini untuk peserta di seminar sama pamerannya itu kurang lebih sudah mencapai 500 orangan. Jadi untuk hari Minggu nanti target kita sih bisa sampai 1.000 orang. Sampai 1.000 orang. Berarti selain memperkenalkan karya BINUS, mahasiswa BINUS juga ya, BINUS Arsitektur, juga buat branding nih, branding si Himar sendiri. Memberikan eksistensinya. Betul. BINUS University juga bisa memberikan eksistensinya di dunia arsitek. Nah, untuk ininya sendiri apa namanya, yang tadi kan yang pertama ada seminar, yang kedua itu ada kompetisi. Nah, apa saja yang dikompetisikan atau apa saja yang diperlombakan? Yang dikompetisikan ada dua kategori. Yang pertama ada arsitektur itu sendiri dan juga yang kedua ada fotografi. Nah, fotografinya ini juga tentunya berhubungan dengan arsitektur. Jadi fotografi arsitektur. Jadi di situ juga mengangkat ada tentang bangunannya itu sendiri, kemudian juga ada tentang human behavior gitu. Jadi masih nyangkut tentang arsitektur itu sendiri.
Oke. Dan itu emang dipilih pemenangnya, juara 1, juara 2? Ada penjuriannya nanti. Nah, kita sebenarnya ada kemarin penjurian internal. Nah, nanti di hari Minggu di puncaknya kita ada penjurian terbuka. Penjurian terbuka itu salah satunya yang kemarin kita bilang yang kita undang arsitek dari Hong Kong itu. Jadi Dan ini sudah diikuti dari universitas mana saja atau? Lumayan banyak dari Universitas Jakarta dan luar Jakarta juga ada. Di luar Jakarta kita ada kedatangan dari ITB. Kalau di dalam Jakarta lumayan ada banyak dari Untar, dari Mercu Buana. Oh, jadi memang kompetisinya ini juga kompetisi ibaratnya lingkupnya bukan lingkup BINUS University aja ya, tapi nasional juga lingkupnya begitu. Oke. Nah, untuk event ini sendiri awal pas kalian buat event ini ada target khusus atau ada tujuan khusus pada akhir event ini yang pengen dicapai gitu? Ya, jadi kan tema utamanya itu adalah Future Urban Architecture. Jadi tujuan utamanya pasti kita sebenarnya pengen visualisasi gimana sih sebenarnya arsitektur di masa depan. Nah, justru kita tuh pengen gambarin sebenarnya arsitektur di masa depan itu kayak gimana. Tentunya tujuan utama acara kita yaitu supaya orang yang datang ke pameran kita itu mereka kecapai tujuannya. Tujuan dapat dari gambaran kita nanti di future-nya gimana gitu ya. Dan juga untuk menunjukkan tadi eksistensi Himar sama arsitektur BINUS tentunya. Oke, nah temanya tadi apa tadi? Urban Architecture? Future Urban Architecture. Nah, bedanya tema atau konsep tahun ini dengan tema atau konsep tahun-tahun sebelumnya itu apa sih? Ya, bedanya tahun ini tuh kalau tahun-tahun lalu tuh temanya misalnya kalau tahun lalu itu Architecture in Coordinate. Ya, jadi tahun ini adalah Future Urban Architecture. Kita lebih ngebahas gimana sih arsitektur di masa depan. Jadi kita tuh pengen coba kasih gambaran. Jadi benar-benar lah, kan kalau sekarang kan lagi hits banget kan, masalah sustainable, masalah green, tentang yang sesuatu yang berhubungan dengan alam. Nah, makanya dari itu kita angkat Future Urban Architecture. Oke, dan menurut kalian sendiri nih, bagaimana sih perkembangan dunia arsitektur di Indonesia saat ini? Menurut kalian? Kalau saat ini perkembangan dunia arsitektur sangat baik sih. Terutama kalau sekarang ini juga ada pemilihan ketua baru dari Ikatan Arsitektur Indonesia. Dia itu jadi saat ini sedang pemilihan dan juga sedang counting pemilihan untuk ketuanya siapa yang baru, dan tentunya di sini juga arsitek di Indonesia banyak yang terkenal dan banyak yang proyeknya udah keluar negeri gitu. Jadi sebenarnya pasarnya Indonesia untuk arsitektur sendiri itu sangat luas dan sangat baik untuk saat ini sih progresnya ke depan. Memang menjanjikan lah ya arsitektur ini. Nah, kalau untuk kalian berdua komentarnya bukan komentar, persiapannya sampai sejauh ini buat nanti hari Minggunya, atau ada persiapan khusus lain yang disiapkan untuk event ini? Sebenarnya kita persiapan panitia itu udah mulai dari bulan April. Nah, jadi sama-sama aja sih sebenarnya, kita udah sebelum dari hari H juga kita udah siap sebenarnya. Persiapannya sampai hari Minggu kita sama aja. Mungkin nanti kita H-2 kita ada jemput yang arsitek dari Hong Kongnya aja, itu aja sih persiapan khususnya. Oh, yang berbeda cuma buat di hari Minggu karena itu yang kayak puncaknya ya. Nah, sebenarnya bocoran dong. Dari tadi kan yang kalian bahas adalah puncaknya nanti di hari Minggu. Nah, sebenarnya ada apa sih di puncak acaranya di hari Minggu nanti? Sneak peek-nya aja, sneak peek-nya. Nah, untuk sneak peek-nya sendiri kita akan ada pembicara dari internasional itu dari Oma Hong Kong. Dia itu adalah konsultan arsitektur dari Hong Kong. Dia juga kualitas internasional, bahwa projectnya dia itu udah begitu banyak gitu, tersebar di seluruh dunia gitu. Jadi kita mengundang dari sana ada Ricky Swen namanya, dia Ricky Swen dari Hong Kong, dan juga dia akan membagi ilmunya dia pada kita semua di Indonesia. Jadi kalau misalkan kursinya sendiri sampai saat ini hampir memenuhi target, yaitu hampir sampai 100 kursi, bahwa untuk sampai tiketnya terjual gitu. Oke, dan acara ini dibuka dari jam berapa? Kita kebetulan acara ini buka dari jam 10. Kalau dari Selasa sampai Kamis kita buka dari jam 10 sampai jam 5 sore. Tapi khusus untuk nanti di puncak acaranya kita buka dari jam 10 sampai jam 7 malam. Oke, dan apakah ini ada harga tiket masuknya atau seperti apa? Atau gimana? Untuk tiket masuk sendiri sih kita nggak ada. Jadi untuk exhibition itu sendiri kita welcome banget untuk semua orang datang dan saksikan apa yang kita tampilkan gitu. Tapi untuk seminar dan talk show-nya itu sendiri bayar, ada tarifnya gitu, HTM. Oke, berarti kalau yang pemirsa di rumah yang mau lihat-lihat hasil karya mahasiswa BINUS atau hasil karya arsitektur calon arsitek Indonesia dan pengen belajar juga tentang perkembangan dunia arsitek seperti
pengen tahu nanti ke depannya. Masih ada 2 hari lagi, Andre. Iya, Hari Sabtu dan hari Minggu. Dan hari Minggu ada yang tadi mereka udah sampaikan, ada pembicara khusus yang didatangkan langsung dari Hong Kong. Yes, langsung aja datang ke Galeri Art One yang bertempat di daerah Kemayoran, betul. Dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore dari hari Senin sampai Selasa. Kalau misalnya nanti di akhirnya itu sampai jam 7 malam. Nanti kita juga akan bermain bersama mereka. Ya, betul. Kita akan mengetes kemampuan arsitektur mereka. Ya, oke, kita ngerti aja. Tapi sesaat lagi tetap di Binus On Screen. Ya, Binusian kembali dalam Binus On Screen, dan masih bersama gua dan Trisna di sana, dan kita masih sama Dodo ya di sini. Iya. Nah, Dok, tadi udah ngapain aja nih? Gua tinggal ngobrol-ngobrol sama Himars. Tadi dagingnya itu kita masukin daging gilingnya, kita masukin bawang putih cincang sama bawang bombay cincang. Itu tinggal diaduk, terus dibikin bola-bola. Dikasih bumbu apa tuh, Dok? Bumbunya cuma lada sama garam. Udah ada bawang putih sama bawang bombay. Jadi tinggal dibikin bulat-bulat kayak bola. Oh, jadi pemirsa tinggal gabungin lada, garam, bawang putih dan juga bawang bombay. Terus digoreng. Itu kalau misalnya untuk ukuran berapa kilo Dodo belinya? Kalau ukuran itu nggak tahu sih ukurannya berapa. Bukan, maksudnya untuk dagingnya belinya tuh berapa banyak? Berapa gram paling? Kalau buat biasa di rumah 120 gram cukup. 120 gram cukup. Oke. Nah, ini kalau susu ini buat ini ya nanti ya? Nanti buat mashed potato-nya. Jadi ntar creamy mashed potato namanya. Oh, creamy mashed potato. Nah, untuk informasi pemirsa, sekarang Dodo lagi ngapain nih? Lagi numis. Meat bola digoreng. Oh, goreng tapi nggak deep fried ya? Enggak. Jadi gorengnya dengan minyaknya tuh dikit, kalau nggak minyak bisa mentega atau margarin. Oke, boleh mentega, boleh margarin. Nah, ini boleh kasih lihat dulu ke pemirsa di rumah. Nah, ini tuh. Oke. Pokoknya sampai kecoklatan gitu ya. Kecoklatan sampai mateng lah. Oh, biar dalamnya mateng juga. Jadi kalau luar bisa crispy, dalamnya kayak soft gitu. Oke. Justru nggak boleh terlalu pakai deep fried biar nggak garing-garing. Biar nggak garing banget. Biar nggak keras. Nah, nanti ini bumbu barbeque-nya nanti tinggal dituangin gitu dong. Oke. Nah, kita nunggu matang dulu. Tinggal nunggu matang. Nah, nanti kalau boleh tahu nih, si mashed potato-nya ini nanti bakal apain aja sih? Di mashed potato-nya itu nanti ditambahin lagi sama margarin cair sama susu. Jadi lebih creamy gitu. Oke, margarin cair sama susu, tentunya bumbu dasar juga lah ya. Iya. Oke. Bisa lah buat di rumah. Gue sambil siapin ini deh, boleh. Untuk proses memasaknya berapa lama sih, Dodo? Kalau masak total semuanya bisa 50 sampai 45 menit lah mungkin. Oh, dari masak kentangnya potatonya juga. Ya, kalau dari nol ya. Iya. Kan tapi kalau misalnya potatonya udah jadi sekitar 20-30 menit lah. Gitu. Buat masak ya. Ya, lah ini udah lagi wangi. Oke. Kita bermain sedikit. Gua tinggal dulu ya, Dok ya. Oke. Gua tunggu udah harus jadi nih. Nah, abis kita bermain ini, kita baru ke situ biar kita langsung makan. Nah, seperti yang kita udah janjikan tadi pemirsa di akhir segmen 2, kalau kita bakal mengajak Himars buat main bersama kita nih dalam segmen POP ya tentunya. Nah, jadi simpel banget, nanti di layar akan muncul satu gambar, entah itu tower, entah itu bangunan apa dari seluruh penjuru dunia, dan kalian hanya tinggal menebak nama negaranya saja. Oke, nanti tampil di layar. Gua dan Trisna nanti akan countdown dari 10 sampai 1. Setelah kita countdown sampai 1, jawabannya apa, kalian harus kasih tahu nama negaranya apa. Terus nanti kita akan reveal bareng-bareng. Dan kita punya sebanyak 15. 15. Jadi nanti kita hitungnya berapa banyak bangunan yang mereka bisa tebak pemirsa. Kan? Oke, langsung aja ya kita lihat dulu untuk bangunan yang pertama. Ini dia. Nah, ini dia. Bangunan apa? Apa ini? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah? Jawabannya? Jepang. Ya, salah. Jawabannya Uruguay. Satu salah. Oke, salah ya. Satu. Oke, sip. Oke, untuk yang kedua. Next. Nah, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah? Dubai. Negaranya?
Uni Emirat Arab. Oke, jawabannya adalah betul. Yeay. Di Uni Emirat Arab. Satu-satu. Satu sama. Oke, next. Oke, untuk next bangunan yang berikutnya. Nah, bangunan apakah ini? Dari negara mana? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. dan Jawabannya jawabannya di adalah negara Swedia. mirip-mirip, tapi ini adanya di kita lihat dulu. Denmark. Oke. Yes. Sedikit lagi. Benar. lagi. Ini Oke. gaya-gaya Eropa ya. Next. Oke, next untuk yang keempat. Nah, negara mana ini ini? mana? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. dan ini ada di negara Indonesia. our hometown. Apakah betul? Iya. Yes. Ini tepatnya ada di Bali ya. Di Bali, Indonesia. Hotel Ini Uluwatu. merupakan sebuah hotel. Oke, Yes, lanjut next. yang kelima. Nah, di negara mana ini? Oke. Di perhatian yang sama 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. dan jawabannya ada di negara Negara mana? Ayo. Prancis. Prancis. Dan kita lihat. jawabannya adalah India. Banyak orang yang agak Mengira- dikira ini Australia. Iya, ya, atau dikira bisa- House of iya, atau Opera bisa- ya. iya. Mirip Dikira Sydney mungkin ya. Iya. Oke, yang keenam Next. ada apa? Nah, ini Nah, mana? ini dia di negara manakah bangunan ini berada? 10, 9, 8, 7, Jawab dong. 6, 5, 4, 3, 2, 1. dan ini ada di Amerika Serikat. Amerika Serikat. Amerika Betul Serikat. atau salah? Kita lihat dulu Jawabannya adalah di South South Africa. Africa. Itu di belakang ada gurun. Ini juga sih. Oke, tadi. Nah, ini dia next. Nah, next ini ada di mana nih? Ini ada di negara mana? Oke, 10, 9, 8, 7, Ini Q-nya adalah Eropa. 6, 5, 4, 3, 2, 1. dan jawabannya adalah Spanyol. oke, jawabannya yang benar adalah Spanyol. Hebat. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ya. Yes. Yang selanjutnya Next. ada apa? Next. Nah, ini dia. Bangunan ini ada di negara mana? Indonesia atau Oke, Thailand. 10, 9, 8, 7, Thailand. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah Thailand. Thailand. Betul atau salah? Jawabannya adalah Aduh, Indonesia. Indonesia. Ini our hometown-nya, ini namanya Oke. Museum Indonesia. Ada Yes. di daerah TMII. Oke. Ya ampun. Ini dia. Selanjutnya. TMI, Bo. Next. Nah, ini di mana? Ini dia. Ini terkenal sih sebenarnya banyak Betul. banget ya di Ini media sosial, terkenal. Nah, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Perhatian yang sama di mana? Ini negaranya Di mana? Inggris. Jawabannya adalah di benua Asia ya. Jepang. National Art Center. Oke. Oke. Next. Yang ke-10. Nah, bangunan ini ada di negara mana? Cluenya adalah Eropa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. dan Jawabannya Inggris. Inggris. Jawabannya adalah Iya. Jerman. Dekat masih Apa dekat nih, sih. Lumayan ya, masih dekat ya. News Raptors. Oke, selanjutnya. Next. Nah, bangunan ini ada di negara mana? Di negara mana? Oke, countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Cluenya adalah ini merupakan stasiun kereta api. Nah, Ada di negara mana? Jawabannya adalah di negara apa? Korea Selatan. Korea Selatan. nah, kita lihat dulu ya. Ini Jawabannya adalah Australia. Southern Cross Station. Station. Untuk informasi ini adalah salah satu dari 10 stasiun kereta api terbaik di seluruh dunia. Oke, next. Nah, bangunan ini di ini mana? ada di negara mana? Oke. Countdown. Oke, ini cluenya adalah di benua Asia. Oke? Asia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Negara ini cukup
punya nama di daerah Asia. Bahkan di seluruh dunia. Iya, betul. Oke, jawabannya adalah? Ayo. 3, 2, 1. Di mana? Jepang. Kita lihat jawabannya adalah Jepang. Betul. National Betul. Diet building. Nah, ini kalau misalnya sekilas gue lihat kayak di Eropa. Ternyata itu iya bener kan kayak gaya Eropa. Oke, next. Nah, ini ada di negara mana? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah India. Yakin? Jawaban yang benar adalah Ganti jawaban boleh nggak? Boleh. Iya. Jawabannya apa? Di Indonesia di Aceh kan? Iya, betul. Oke. Betul. Masjid Baitur Rahman, betul. Oke, next yang ke-14. 14. Nah, ini ada negara mana? Amerika ya. Ada negara mana? Salah kan Trisna, pasti Trisna salah mikir bangunan. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah Amerika Serikat. Jawaban yang betul adalah betul sekali, United States of America. Ini adalah Walt Disney Concert Hall. Oke, yang terakhir nih. Yang terakhir. Nah, ini kan bangunannya kan? Oke. 10. Oke, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan Hong Kong. jawabannya adalah Hong Kong. Iya, betul. Ada di China ya, di negara China. Betul sekali, di China Central Television. Yes. Oke, berarti dari 15 pertanyaan nih, mereka benar. 7. Enggak, 6. Oh, 6. Benar 6. Lumayan. Gue sendiri tadi cuma tahu 5, itu pun karena gue gara-gara sering baca aja, sering lihat doang. Gue tahu sekitar 10 lah tahu. Tadi bilang 1 sih, pas komersial break dia bilangnya cuma 1. 10 lah tahu, tapi yang kalian paling susah yang paling susah yang kalian gak nyangka, yang gak pernah ekspektasi. tahu. Oh iya, ini gak pernah tahu itu di mana? Yang Turki mungkin. Oh, sama stasiun kereta sih. tadi tuh. Stasiun kereta. Yang di Australia. Oke. Nah, tadi kita juga udah refresh sekali ya bermain sama Main-main bareng mereka, tebak-tebak bangunan. Oke, habis ini kita bakal santap sore nih, bareng sama Himars juga ya. Tapi saat lagi tetap di Binus On Screen. Oke, halo Binusian. Binusian. Masih di Binus On Screen dan kita sudah ada di segmen terakhir nih. Di Betul. acara di segmennya Santap Sore. Dan ini gue udah barengan sama Ridwan nih. Yes. Dan ini tadi apa? Mana masakan lo tadi apa? Meatball barbecue sauce. Meatball barbecue sauce with with potato. Mashed potato. Oke, dan tadi lu udah masak ya dari segmen sebelumnya ya. Iya. Dan meatballnya udah jadi. Dan yang ada di kompor ini apa nih? Itu ada susu, kita panasin sama margarin atau mentega buat bikin mashed potatonya lebih creamy. Oke, jadi ini sampai kapan? Udah, ini udah matang, jadi sebentar doang. Nggak lama sih kalau nunggu ini panas. Oke, langsung tuangin ke mashed potatonya. Iya. Oke. Oh, jadi tuang begitu saja? Iya. Wah, simple as that ya. Oke, ini biasanya nunggu waktu berapa lama? Kalau bikin meleleh gininya paling nggak nyampe, paling 3 menit, 2 menit. 3 menit, 2 menitan ya? Iya. Oke. Terus udah disatuin di situ, dicampur. Terus? Paling kasih lada. Kasih lada ya? Oke, gua kesana dulu ya, Andre. Oke, ini udah jadi minumannya, Andre? Belum, bentar lagi. Ini dikasih tambahin ini ya, Andre? Iya, tambahin air itu kan panas Trisna. Ini itu udah panas nih, tinggal tambahin air biasa doang nih. Oh iya, tambahin ini. Gak pernah masak, Dre. Oke, Trisna ngobrol-ngobrol lagi tuh sama. Himar sendiri, kalau panitianya tuh ngelibatin anak baru juga atau gimana? Anak baru. Anak yang Binusian 2019 ini dilibatin atau enggak? Jadi kita memang libatin sih, jadi mereka sebagai peserta untuk seminar, talk show, dan workshopnya sendiri tuh. Oke, jadi memang mereka biar dikasih pengenalan dulu gitu ya? Minumnya. Thank you. Oke. Oke. Nah, ini dia tehnya. Sip.
Oke, dan harapan kalian nih dengan diadainnya acara event besar ini dan menghadirkan pembicara dari luar, harapan kalian ini sebenarnya kedepannya apa? Yang menjadi harapan kalian? Harapan kita sih ya tadi acara ini AGF jadi ajang unjuk giginya mahasiswa arsitektur BINUS ya. Karena kan kita sering banget ya dengar kalau misalkan ditanya, lu kuliah di mana? Kuliah di BINUS, ambil apa? Arsitektur. Emang ada ya arsitektur di BINUS? Nah, jadi AGF ini tujuannya buat kita unjuk gigi loh. Arsitektur BINUS sih sebenarnya ada. Nih, kita udah buat ini aja gitu. Jadi kita pengen mereka semua tahu kalau misalkan arsitektur BINUS itu sebenarnya eksis dan udah melakukan banyak hal gitu. Oke, dan persiapannya membutuhkan waktu berapa lama untuk menghadirkan rangkaian event arsitektur Grand Festival 2015 ini? Persiapannya sendiri kita udah jalan tembus proposal di SCDC itu sendiri di bulan April. Berarti dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sampai September. Sekitar kurang lebih 5 bulan ya kalian mempersiapkan. Oke, sebenarnya di dalam itu ada kendala-kendala yang benar-benar membuat kalian jadi bahan evaluasi untuk di tahun depannya, ada nggak sih? Tentu ada. Apa kendala-kendalanya seperti apa nih contohnya nih? Kendala-kendalanya sih, pertama kendala utamanya pasti dari dana sih kita. Dananya? Terus sisanya ya paling cuma yang minim-minim aja sih. Oke, dan untuk pesertanya nih kebanyakan dari universitas mana nih? Beberapa pesertanya? Sebenarnya memang campur sih. Campur? Campur. Jadi kalau misalnya untuk peserta dari kompetisi itu sendiri tersebar luas di Indonesia gitu. Jadi ada Universitas Atmajaya, kemudian juga ada yang tadi disebutkan ada kurang lebih ada sekitar 10 universitas ya, betul? Atau lebih mungkin. Lebih dari 10 universitas untuk kompetisinya sendiri. Nah, ini dia. Namanya apa, Duduk? Meatball barbecue sauce with mashed potato. With mashed potato. Nah, ini ada mangkoknya sebentar. Nah, nanti kalian harus cobain nih hasil karya seorang mahasiswa BINUS juga. BINUSian 2018, betul? Sip. Iya. Oke, BINUSian 18, jurusan Maskom ya? Maskom Broadcast. Nah, oke, silakan boleh loh sambil dicoba. Kita cobain ya? Iya. Kita cobain. Oke, dan rencana kalian nih setelah nanti menggelar acara terbesar ini apa? Rencana ke depannya? Rencana kedepannya itu sendiri selain ada Arsitektur Grand Festival, kita juga ada acara sosial. Acara sosialnya itu sendiri bernama Bakti Himars, di mana kita berbakti kepada anak-anak di Pulau Kelapa II. Di sana kita mencoba membuat rumah baca anak gitu. Jadi di sana pendidikan memang kurang, jadi kita di sana ingin mencoba bikin yang namanya rumah baca anak sehingga pendidikan mereka meningkat gitu. Ya nggak kerasa kita udah 1 jam nih ngobrol bareng Himars dan juga Festival Grand Arsitekturnya sukses terus nanti sampai akhir. Thank you datang ke sini juga. Thank you juga buat Dodo yang udah masak ya. Enak banget. Gue sih tadi udah nyicip-nyicip lo ya. Oke, dan pemirsa terima kasih juga untuk pemirsa yang udah nonton dan BINUSian yang udah nonton BINUS On Screen dari awal sampai akhir. Akhir gue Andre pamit undur diri. Dan gue Trisna Prandawa pamit undur diri. Tetap saja BINUS On Screen di hari dan jam yang sama. Bye. Oke.